Misalnya apa budaya Indonesia? Korupsi ya misalnya. Nah, oke, next. Nah, kemudian mana batas ijtihad? Yang pertama adalah berbasis kepada pengetahuan, baik subjeknya maupun metodenya itu berbasis kepada ilmu. Subjeknya harus kompeten. Jangan Anda baru lulus dari UIN, Maulana Malik Ibrahim, kemudian tampaknya saya bisa berijtihad juga. Nggak ada tuh. Metode maupun orangnya itu harus berbasis ilmu. Dalam surat Ar-Rum ayat 30. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Mu'minun ayat 71, tidak terkontaminasi oleh nafsu. Ijtihadnya itu tidak berbasis nafsu. Misalnya karena Anda pemain band gitu misalnya, musik itu halal sebenarnya gitu. Tapi menghalalkannya karena nafsu, karena kebetulan Anda berkepentingan dengan itu. Dan yang ketiga itu, ini yang paling penting, tidak berada hal yang sifatnya mutlak, tapi hanya berada pada hal-hal yang sifatnya ijtihadi, bukan hal-hal yang sifatnya substansi, tapi hal-hal yang sifatnya artikulasi itu. Dan tidak menabrak hal-hal yang sifatnya ini salah, ta'abbudi. Hanya boleh di hal-hal yang sifatnya ta'akuli. Ta'abbudi itu artinya sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan. Kenapa? Kalau ta'akuli bisa dirasionalkan, kirinya ada ilatnya, ada sebab kenapa sesuatu itu begitu. Misalnya ya, zakat di zaman Nabi itu tepung dan gandum. Nah, di zaman sekarang beras, karena sudah berbeda budayanya. Dulu orang makan makanan pokok tepung dan gandum. Zaman sekarang makan beras, maka yang dizakatkan kata Nabi kan tepung dan gandum. Tapi itu maksudnya karena itu makanan pokok. Ilatnya adalah itu makanan pokok. Nah, sekarang makanan pokoknya beras, ya udah beras aja. Bahkan dalam madhab Abu Hanifah itu boleh pakai duit. Dan MUI maupun Lembaga Bahsul Masail PBNU juga memperbolehkan sekarang pakai duit. Cuma bedanya nanti kalau Anda merujuk ke Imam Abu Hanifah dan merujuk kepada Imam Syafi'i, merujuk kepada MUI atau PBNU itu beda nanti, jumlah duitnya beda. Ada yang mengacu kepada beras 2,7 kilo atau 2,5 kilo, ada yang mengacu kepada gandum yang harganya itu jauh lebih mahal. Jadi kalau ta'abbudi sesuatu yang tidak ada sebabnya, sakarpe gitu. Pokoknya Allah mau begini, ya udah, tidak bisa dirasionalisasikan. Nah, di wilayah ini tidak boleh ada akulturasi budaya. Tidak boleh ada perubahan-perubahan. Misalnya sholat subuh lah. Sholat itu jumlah rakaatnya itu ta'abbudi, tidak ta'akuli. Anda jangan mentang-mentang itu subuh dan isya kan sama-sama waktu ngantuk. Tapi kenapa yang isya 4? Mari kita bikin ijtihad 2 aja. Karena ilatnya sama-sama waktu ngantuk misalnya. Itu ngarang aja Anda tuh. Nggak ada tuh. Nggak ada, itu ta'abbudi, bukan ta'akuli. Nah, pada aspek-aspek yang sudah mutlak tidak boleh diutaati. Tapi pada aspek-aspek yang tidak mutlak boleh. Nah, itu batasannya kan saya juga bahas batasannya. Itulah batasan di mana ijtihad kebudayaan dalam konteks agama itu diperbolehkan. Oke, nextnya. Nah, dan ini di Indonesia kemudian sudah dikembangkan hal-hal yang sifatnya Islam yang berkesesuaian dengan nilai-nilai kebudayaan Indonesia. Karena itu misalnya salah satu generasi yang mengembangkan Islam Indonesia itu adalah Prof. Munawir Sajali,
Kemudian juga yang paling populer adalah Prof. Hasbi As-Siddiqi. Prof. Hasbi As-Siddiqi ini bahkan telah membentuk apa yang disebut sebagai fikih madhab Indonesia. Itu bukan fikih Indonesia, fikih madhab Indonesia sebenarnya terminologinya Prof. Hasbi As-Siddiqi, yaitu fikih yang ditetapkan sesuai dengan kepribadian Indonesia, sesuai dengan adatnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu apa sih budayanya, kemudian itu disesuaikan asalkan bukan hal-hal yang mutlak. Misalnya apa budaya Indonesia? Korupsi ya misalnya. Enggak. Korupsi mah halal. Ar-rashi wal murtasi finnar, itu tak budi, itu tidak takuli, itu gak bisa. Nah, kemudian juga next, ini juga kemudian dikembangkan setelah itu oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui pribumisasi Islam. Yang terbaru dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah. NU melalui Islam Nusantara, Muhammadiyah melalui Islam Berkemajuan. Maka Indonesia itu telah menjadi kiblat Islam dunia, sebagai salah satu kiblat Islam dunia karena punya NU dan Muhammadiyah. NU yang mewakili salah satu sayap burung Islam Indonesia bernama Islam Nusantara yang solihun likulli makan, menyesuaikan dengan budaya daerah. Sedangkan Muhammadiyah dengan Islam Berkemajuannya solihun likulli zaman, menyesuaikan dengan budaya waktunya yang terus bergerak. Nah, keduanya kemudian, kalau burung itu ibarat kata Islamnya, inilah dua sayapnya yang terus membuat Islam selalu berkesesuaian dengan budaya tempat ataupun budaya waktunya. Sehingga kemudian keduanya memiliki, NU memiliki lembaga Bahsul Masail yang terus mengembangkan hukum-hukum sesuai dengan perkembangan kebudayaan yang berbasis kekawasanan, kelokalan, kedaerahan. Sedangkan Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya mengembangkan Islam sesuai dengan konteks kewaktuan agar terus Islam itu berkembang. Nah, terakhir, kayaknya ini slide terakhir. Nah, ini kemudian tantangan Islam di Indonesia secara kebudayaan, paling tidak dalam bayangan saya. Pertama adalah ancaman ekologi, krisis pangan, perubahan iklim. Ini yang harus dihadapi melalui pendekatan-pendekatan fatwa yang berbasis kepada nilai-nilai budaya untuk membentuk manusia yang berbudaya dalam melihat dan memperlakukan realitas ekologi yang ada di depannya. Sekarang kan buang sampah sembarangan itu gak dianggap dosa masih ya. Bahkan masih terjadi perdebatan apakah hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan, itu masuk ke maqasidus syariah yang 5 atau tidak. Maqasidus syariah itu kan 5, mau ditambahkan oleh hifdzul bi'ah, itu masih terjadi perdebatan. Hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan hidup, itu salah satu tujuan syariat Islam atau tidak. Dan tanpa itu sebenarnya ini harus dikembangkan fatwanya, karena kalau tidak, generasi ini akan menjadi generasi terakhir di muka bumi ini. Ancaman air, ancaman pangan, dan lain sebagainya tuh. Padahal aneh, soalnya Nabi Adam itu metik satu buah turun dari surga tuh. Ada orang nebang pohon ribuan mau masuk surga. Nabi Adam tuh metik satu pohon turun dari surga tuh. Kemudian yang kedua adalah tantangan medis. Sekarang itu penyakit macam-macam, COVID-19, cacar monyet, ini itu macam-macam. Dan itu tentu butuh pendekatan-pendekatan fatwa yang berkemajuan dan berkenusantaraan untuk dijelaskan apakah ini halal atau haram. Yang halal bisa jadi halal enggak kalau karena darurat, seperti kemarin kasus vaksin COVID-19 dan lain sebagainya. Kemudian era digital juga, ini tantangan. Pay letter. Kemudian kalau judi slot ya haram lah. Judi slot mah nggak usah difatwakan, nggak usah bahsul masail. Apa hukumnya judi slot ya? Wah, ya haram lah, nggak usah dibahas itu mah. Atau uang-uang digital dalam format yang baru, kayak kripto, NFT dan lain sebagainya. Itu kan budaya baru yang harus. Jadi budaya itu bukan cuma Reo Ponorogo, enggak. Kemajuan zaman itu juga budaya gitu.
Dan yang terakhir adalah generasi milenial dengan segala problem barunya. Misalnya salah satu contohnya yang sudah dibahas oleh Kiai Hasbi As-Siddiqi dan dihukumi halal, itu berjabat tangan kalau nggak nafsu dan tidak ada penghalangnya. Kalau di madhab Syafi'i harus ada penghalang. Makanya Habib Umar bin Hafid itu pernah nyalamin perempuan tapi pakai sorbannya tuh karena terpaksa. Di madhab Syafi'i nggak boleh tuh bersentuhan walaupun tidak nafsu. Nah, tapi di beberapa pendapat yang kemudian dikembangkan menjadi fatwa oleh Syafi'i, boleh asalkan tidak ada nafsu dan bukan orang yang berpotensi jatuh cinta, kayak duda kepada mantannya, itu nggak boleh tuh. Iya, nggak boleh tuh. Atau ketika kamu ngasih tangan itu terbesit di hati, wah cantik. Iya, karena kalau hukum itu kan harus jelas ya, rigid, jadi nggak boleh tuh, wah cantik, kemudian salaman, dosa. Banyak tuh generasi milenial dengan segala problemnya. FWB mah gak usah dibahas, itu haram. Iya. Saya pernah ditanya tuh, hukumnya sholat berjamaah bareng pacar di kosan. Itu kan generasi milenial kan gitu kan. Tapi itu mah gak usah majelis tarjih itu mah. Sholat aja, jangankan di kosan, sholat aja di masjid itu kena ikhtilat, kena halwat, itu haram. Taqrabuz zina, itu mendekati kepada zina, itu haram. Apalagi di kosan. Kan sholat kita. Memang kalau sholat tidak diganggu setan. Justru setan itu paling getol mengganggu. Iya, orang berilmu sedang tidur, setan nggak berani ngelangkahin, kata Nabi dalam salah satu riwayat. Tapi orang sholat, Nabi setan mau masuk tuh. Makanya Imam Abu Hanifah itu pernah kedatangan orang, Imam, saya kasih amalan untuk mencari barang yang hilang. Kata Imam Abu Hanifah, sholat kamu. Sholat baru 2 rakaat, wah ketemu. Assalamualaikum. Kemudian dia datang keesokan harinya, Imam, alhamdulillah ketemu, benar dengan sholat. Iya, barangnya ketemu, imanmu yang hilang. Iya kan? Inspirasi itu datang biasanya dari 2 keadaan. Pertama sholat, kedua ketika kita buang air besar. Iya kan? Makanya dulu saya pernah punya strategi iklan itu di kampus. Kalau iklan seminar-seminar gini, saya tempelnya itu di pintu belakang tempat kamar mandi. Karena ketika kita buang air pasti dibaca tuh. Pasti kita baca. Setidak penting apapun kita baca. Saya itu warna kencing yang tidak sehat dan sehat hafal saya, karena ada di belakang pintu biasanya tuh. Iya. Warna kuning kurang sehat, putih sehat, agak memerah dehidrasi. Kemudian di bawahnya Denny Love Dion gitu. Iya. Nah, itu problem generasi milenial itu juga harus dijelaskan bahwa itu budaya kan, budaya baru generasi milenial yang harus direspon oleh para ulama, apakah itu masih diperbolehkan atau tidak, kalau diperbolehkan ada batasnya atau tidak, dan lain sebagainya. Itu semua tantangan-tantangan baru yang ada di depan kita yang harus direspon dengan pendekatan keagamaan yang tepat. Nah, itulah kira-kira pada akhirnya titik temu dan agama dan budaya pada kita. Agama memberi ruang bagi budaya untuk masuk, asalkan tidak mengoyak aspek-aspek yang sifatnya mutlak. Tapi oke untuk aspek-aspek yang sifatnya dhanni atau ijtihadi. Adapun budaya terbuka bagi agama, asalkan memang tidak bertentangan dengan kecenderungan masyarakatnya. Nah, karena di sanalah kemudian titik temu agama dan budaya, dan pada akhirnya dari awal Islam pun itu sudah banyak yang aspeknya itu aspek budaya. Karena itu ada istilahnya sunnah adah. Sorban itu sunnah adah. Sunnah karena adatnya Nabi begitu.
Karena itu sunnah ada kalau di Indonesia ya belangkon, ya peci dan lain sebagainya, karena adatnya begitu, sunnah ada tuh. Banyak hal-hal yang dulunya adat Arab kemudian diangkat menjadi hukum. Contoh lain sidang Jumat. Sebenarnya saya lupa cuman penulis bukunya dan judul bukunya apa, karena lama banget saya baca. Tentang sejarah sholat Jumat itu awalnya sidang Jumat masyarakat Arab pada saat itu, yang kemudian diangkat oleh Islam menjadi sholat Jumat dan khutbah Jumat. Makanya sering kan dipanggilnya sidang Jumat, iya nggak? Manggilnya kan biasanya sidang Jumat yang berbahagia, iya kan? Ini apa, khatib kalau nggak tahu budaya begini, sidang Jumat yang berbahagia, berbahagia entah semua. Emang berbahagia apa? Pinjol nggak selesai, sama istri tukaran. Dia mengklaim sidang Jumat yang berbahagia dari Hongkong. Atau sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Apanya dirahmati oleh Allah? Sholat subuh jam 7 dirahmati oleh Allah dari mana? Gak ada, sidang Jumat aja sudah. Sidang Jumat yang insya Allah diberkati oleh Allah, sidang Jumat yang insya Allah berbahagia gitu. Karena orang kalau gak bahagia dibilang bahagia tuh tersinggung kan? Iya, tersinggung. Bahagia. Seandainya gak wajib juga saya sholat Jumat nih, ketemu sampean lagi gitu. Jadi itu kira-kira tentang agama dan budaya dalam konteks kebinekaan. Kalau kita bisa merawat ini dengan baik, maka Indonesia akan memiliki masa depan yang baik. Tapi kalau kita tidak bisa merawat Indonesia ini dengan baik, maka Indonesia akan bernasib seperti negara-negara di Timur Tengah yang agamanya bertabrakan dengan budayanya, bertabrakan dengan etnisitasnya, bertabrakan dengan zamannya, dan bertabrakan dengan semuanya, sehingga kemudian agama yang seharusnya mendamaikan justru menjadi sumber kekacauan. Sehingga kemudian akhirnya makin beragama, makin orang tidak berbudaya, makin orang anti waktu, makin orang anti kepada yang berbeda, sehingga agama justru menjadi biang kekacauan, bukan perekat dan pemberi ketenangan. Itu mungkin 1 jam lebih. Mohon maaf, tapi tadi panitia bilang memang saya 1 jam katanya boleh presentasi ya. Semoga tidak terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.